Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga Bu Tania di sini, alhamdulillah sehat. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Tania ingin menjelaskan materi tentang fungsi shaping ya. Jadi shaping ini akan sangat berguna untuk kalian pada saat kalian ingin memodifikasi objek gitu ya, dan membuat desain-desain nantinya gitu ya. Oke, Bu Tania langsung saja mulai. Untuk fungsi shaping kita memerlukan minimal 2 objek ya. Oke, kita mulai saja. Bu Tania buat objek yang pertama dulu seperti ini. Saya beri warna merah. Kemudian objek yang kedua berupa bentuk elips, saya akan beri warna kuning. Nah, seperti ini anak ya. Objek pertama berupa persegi panjang, objek keduanya berupa elips gitu ya. Oke, untuk yang pertama fungsi shaping itu kita harus seleksi objeknya ya, dua-duanya seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu objek ya. Di sini ada shaping. Kemudian ini muncul macam-macam fungsi shaping. Ada weld, ada trim, ada intersect, ada simplify, front minus back, back minus front, boundary. Nah, itu ya. Jadi ada sekitar berapa nih? 7 ya, 7 macam. Oke, kita coba yang pertama, ini weld gitu ya. Ada cara lain anak-anak ya. Nah, ini hasilnya weld. Ada cara lain sebenarnya ya, supaya kalian tidak repot-repot masuk di menu bar gitu ya. Jadi kalian bisa langsung melakukannya di properties bar gitu ya. Saya undo dulu, Ctrl Z. Jadi kalau kita menyeleksi 2 objek, maka fungsi shaping itu akan muncul di properties bar. Ini ya, ada weld, ada trim, intersect, dan lain-lain. Ada 7 tadi ya. Nah, kita coba fungsi weld di sini. Nah, kita klik 1 kali, nah, maka seperti ini hasilnya ya. Jadi dia akan bergabung gitu ya. Jadi untuk menggabungkan 2 objek atau lebih gitu ya. Contoh penerapannya misalnya seperti ini anak-anak. Misalnya kita mau buat awan gitu ya, kita bikin dari banyak elips gitu ya. Nah, kemudian kita seleksi semuanya, lalu kita weld. Nah, hasilnya akan menjadi awan gitu ya. Nah, itu penerapannya, contoh penerapannya itu untuk fungsi weld ya. Berikutnya kita coba fungsi yang kedua, yaitu trim ya. Nah, kalau trim seperti apa? Trim itu adalah untuk memotong anak-anak ya. Jadi memotong ada syaratnya tapi ya. Jadi objek yang kita pilih duluan itu adalah objek yang berperan sebagai pemotong. Jadi di sini Bu Tania akan memilih bentuk persegi panjang ini nanti sebagai pemotong. Jadi saya seleksi dulu ya, kemudian tekan shift, pilih objek yang akan dipotong gitu ya, baru kita tekan trim. Nah, seperti ini anak-anak ya. Nah, jadi yang kita seleksi dulu itu adalah objek pemotong gitu ya. Kita undo. Nah, kalau Bu Tania seleksi yang bentuk elips dulu, maka bentuk elips ini yang akan jadi pemotong gitu ya. Kita seleksi dulu, kemudian tekan shift, pilih objek yang akan dipotong, baru tekan trim. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang terpotong adalah objek persegi panjang. Nah, itu ya anak-anak fungsi trim gitu ya. Berikutnya
akan saya tunjukkan untuk intersect ya. Kalau intersect itu kita coba seleksi dulu ya. Intersect itu kita akan membuat objek baru yang merupakan hasil perpotongan dari objek pertama dan kedua. Kita coba ya, kita klik satu kali. Nah, jadi di sini kita langsung punya objek baru yang merupakan hasil perpotongan dari bentuk persegi panjang dan elips tadi. Nah, ini ya hasilnya ya. Nah, itu untuk fungsi intersect ya. Berikutnya ya, fungsi berikutnya adalah apa, di situ ada simplify ya. Kalau simplify ini tidak melihat objek mana yang kita seleksi dulu, dia akan menjadi pemotong seperti trim tadi ya. Jadi dia hanya akan memotong objek yang ada di bawahnya seperti itu. Jadi kalau posisi seperti ini, yang akan terpotong pasti objek persegi panjang yang ada di bawah gitu ya. Beda kalau misalnya seperti ini ya, maka dia akan memotong, jelas akan memotong objek yang elips ini gitu ya. Kalau misalnya kita seleksi dua objek ini ya, kita simplify, maka yang terpotong nanti pasti yang merah gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya ini posisinya dia ada di atasnya ya, di atas elips, maka pasti yang terpotong nanti adalah yang elips ya. Kita seleksi ya, seperti ini. Nah, ini ya, maka dia yang elips yang terpotong gitu. Nah, gitu ya. Itu anak-anak. Jadi fungsinya apa namanya? Bedanya simplify dengan trim. Pokoknya kalau simplify itu dia pasti akan memotong objek yang ada di bawahnya gitu ya. Beda dengan trim tadi. Kalau trim tergantung dari objek mana yang dipilih duluan, maka dia akan menjadi objek pemotong gitu ya. Itu bedanya trim dengan simplify gitu ya. Berikutnya kita akan melihat hasil shaping yang front minus back ya. Kalau front minus back, maka objek yang ada di depan itu akan dipotong oleh objek yang ada di belakangnya, dengan tambahan objek pemotongnya itu akan langsung hilang. Kita coba ya. Nah, seperti ini, front minus back. Nah, jadi gini. Jadi objek yang di depan akan dipotong oleh objek yang di belakang, dengan tambahan objek pemotongnya tadi akan hilang. Hasilnya seperti ini ya. Berikutnya saya contohkan lagi untuk fungsi shaping yang berikutnya, yaitu back minus front. Jadi kebalikannya ya anak-anak. Kalau back minus front, maka objek yang di belakang akan dipotong oleh objek yang ada di depan gitu ya, plus objek yang pemotongnya akan hilang. Kita coba. Nah, seperti itu ya, itu bedanya. Jadi kalau di sini nanti objek pemotongnya akan ikut-ikutan langsung hilang, seperti itu anak-anak ya. Nanti penggunaannya akan kalian sesuaikan dengan tentunya kebutuhan kalian masing-masing nanti ya. Itu anak-anak. Kemudian fungsi shaping yang berikutnya adalah boundary ya, create boundary. Create boundary ini kita akan mendapatkan bentuk baru yang merupakan hasil penggabungan dua objek ini. Langsung kita lihat ya, kita klik. Nah, kita akan punya objek baru seperti ini anak-anak. Nah, gitu ya, seperti itu. Nah, kurang lebih itu anak-anak ya. Silahkan nanti kalian mencoba-coba di rumah ya. Ini fungsi shaping ini akan sangat berguna pada saat nanti kalian mungkin membuat logo gitu ya, atau membuat desain-desain yang lain, seperti itu anak-anak.
Oke, untuk pertemuan kali ini Butani akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.